الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kitab Al-Ubudiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lewat pada pembahasan yang lalu, akhir pembahasan tentang jenis-jenis ibadah, kemudian dia menyebutkan apa keutamaan ibadah ini. Dia menyebutkan bahawa dia adalah diciptakannya makhluk ini, diciptakannya jin dan manusia dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan ibadah bahwa ibadah adalah maksud khususnya semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ibadah ini, hakikat ibadah ini. Beliau menyebutkan dua jenis pendalilan. Pendalilan pertama, dakwah setiap nabi dan rasul Allah secara umum mengajak kepada ani'budullah wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan semua disembah selain Allah. Kemudian pendalilan yang kedua, yaitu pendalilan langsung menyebutkan orang per orang dari Rasul yang mengajak kepada ibadah ini, seperti ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin khairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, sama sekali tidak ada untuk kalian satu pun ilah selainnya. Baik, terakhir kita telah sampai pada keterangan kata Syekh, wa ja'ala dzalika laziman li rasulih ila al-maut kama qala ta'ala wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan Allah menjadikan perkara ini adalah perkara yang laziman, terus menerus harus ditegakkan oleh Rasulullah SAW ilal maut, sampai meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbak, beribadahlah engkau ya Muhammad kepada Rabb engkau. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang pasti datang kepada kamu, yaitu
kematian. Ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Kali menunjukkan bahwa jenjang ibadah itu adalah jenjang yang terus menerus harus dimiliki oleh setiap hamba sampai datang malakul maut menjemputnya. Orang yang keluar dari lingkup ibadah ini maka berarti keluar dari kemuliaan yang sebenarnya. Ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa jenjang ibadah, melakukan perintah, meninggalkan larangan adalah jenjang pemula. Mereka istilahkan dengan jenjang syariat. Jenjang yang lebih tinggi adalah keluar dari ibadah ini. Bisa sudah tidak sholat, bisa sudah melakukan pelanggaran. Adapun yang Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka wa'bud rabbak, sembah Rabb kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang pasti datang kepada kamu. Yakin di sini adalah kematian. Sebagaimana Nabi gunakan juga kata yakin dalam makna kematian. Ketika seorang sahabat meninggal, maka Nabi mengatakan adapun fulan, maka telah datang yakinnya. Telah datang yakinnya. Nabi gunakan kata yakin. Nabi memberitakan bahwa adapun si anu, maka telah sampai ajalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali menunjukkan hebatnya kedudukan ibadah. Sebab dia adalah perkara yang Allah haruskan terus menerus sampai malakul maut datang menjemput. Baik, lihat selanjutnya. Beliau berkata, "Wa bidzalika wasafa malaikatah wa anbiya'ah." Faqala ta'ala, "Wa lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسبحونه وله يسجدون. وبذلك, dan hanya dengan ini, dengan zalika, perkara ini, perkara itu. Kembali ke mana ini? Apa isyarat ini kembali ke mana? Perkara ibadah. Hanya dengan ibadah ini. Wasafa, Allah mensifati malaikatah, para malaikatnya, wa anbiya'ah, dan para nabinya. Yang sama kita pahami, makhluk Allah yang termulia adalah para nabi dan rasul dan para malaikat. Tapi ternyata sifat mereka adalah sifat ibadah. Allah memuji mereka dengan sifat ibadah ini. Beliau menyebutkan dalil-dalil akan perkara ini. Sekarang dalil tentang malaikat. Surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Man fis samawati wal ardh. Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Wa man 'indahu, dan mereka-mereka yang ada di sisi Allah. Siapa ini? Para malaikat. Lihat bagaimana sifat mereka. La yastakbiruna an ibadati. Tidak ada sama sekali ketakabburan pada mereka an ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka sama sekali tidak lemah dalam ibadah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, terus menerus mereka bertasbih malam dan siang. La yafturun, tidak pernah melemah.
tidak pernah bosan. Sifat mereka. Sifat yang menunjukkan hebatnya mereka dalam ibadah, luar biasanya mereka dalam ibadah, dan betul-betul ternafikan sifat takabbur dalam ibadah. Lain ayat yang kedua, Al-A'raf 206. Innal ladzina 'inda rabbik, inna sungguh alladzina, orang-orang 'inda rabbik, 'inda di sisi Rabb engkau. Iya. Orang-orang yang berada di sisi Rabb engkau, la yastakbirun, sama sekali tidak takabur an ibadati, terhadap ibadah kepada Allah. Yusabbihuna lahu, terus menerus mereka bertasbih kepada Allah. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah mereka sujud. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sujud. Ini ayat jamaah. Allah Subhanahu wa taala mensifati para malaikat seluruhnya dalam berbagai jenjang kemuliaan mereka. Semuanya berada di atas sifat ini. Tidak ada yang takabur dalam ibadah, terus menerus dalam ibadah, bahkan tidak pernah melemah, bahkan melemah, jangankan melemah, bosan pun tidak ada dalam istilah mereka dalam ibadah. Kalau manusia ada ya, kalau manusia ada. Tidak bagaimanapun hebatnya ibadahnya, pasti ada masa-masa jenuh. Itu ada masa. Dan masa-masa itu sebenarnya masa ukuran di mana kita dalam ibadah. Perhatikan ini, masa itu pasti datang, dan di situ dilihat ibadah seseorang. Datang masa itu, kemudian dia tidak bisa bertahan, berarti apa yang dia perbuat sebelumnya? Kenapa tidak bisa membantu dia dalam menghadapi masa-masa itu? Jalankan hasil. Masa futur, masa kejenuhan. Tidak. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, kenapa sampai ada orang yang berpikir kemuliaan kemuliaan bisa dikejar dengan keluar dari ibadah. Kita menganggap bahwa pelaksanaan ibadah hanyalah jenjang pertama, untuk tingkatan bawah saja. Padahal para malaikat disifati dengan sifat la yastakbiruna an ibadati. Ada ilmu penting dalam memahami sifat penafian. Di sini Allah mensifati malaikat dalam bentuk penafian. La yastakbiruna an ibadah. Mereka tidak takabur an ibadah, an ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Ini sifat tidak. Allah sifati malaikat dengan sifat apa? Mereka tidak takabur. Sifat penafian, tidak takabur dalam ibadah. Sifati dirinya kadang dengan sifat penafian. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kamu tidak menzalimi siapapun juga. Allah sifati dirinya dalam bentuk menafikan sifat, tidak menzalimi siapapun juga. Nah, sekali mana memahami sifat-sifat seperti ini? Sifat seperti ini, di dalamnya terkandung penetapan lawannya secara sempurna. Kita memahami la yastakbiruna an ibadati, mereka betul-betul tidak takabur dalam ibadah kepada Allah, nafikan betul takabur, tetapi disertai dengan penetapan karena kesempurnaan penerimaan dan perwujudan ibadah yang mereka lakukan. Karena kesempurnaan penerimaan, ketundukan dalam melaksanakan ibadah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kamu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Bagaimana memahami sifat penafian ini? Nafikan sebagaimana Allah nafikan. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun juga, tetapi disertai dengan penetapan karena kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baru benar kita dalam memahami ayat penafian ini. Jelas? Kita memahami ayat wala yadhlimu rabbuka ahada.
Rabb kamu tidak akan menzalimi siapapun juga. Sekedar memahami Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap siapapun juga. Dan tidak mampu kita memahami karena kesempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala, maka rendah paham kita. Ya, cacat kita dalam mengimani sifat penafian ini. Dan metode ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam beberapa ayat. Misalnya dalam Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Subhanahu wa taala ahad. Esa, tunggal pada zatnya. Dia esa dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam segala tindakan dan perbuatannya. Allahus samad, Allah samad, sempurna dalam segala sifatnya. Artinya dia maha melihat dengan melihat yang sempurna. Dia maha berilmu dengan ilmu yang tiada tandingannya. Dia maha merahmati dengan rahmat yang tiada tandingannya. Sempurna dalam segala sifatnya. Ini as-samad. Lihat selanjutnya sifat penafian. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini penafian. Gimana memahaminya? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Artinya tidak ada yang keluar dari Allah sebagai pecahan dari Allah. Tidak ada yang lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terbagi. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Berarti apa? Allah tidak berasal dari sesuatu kemudian jadi. Lam yulad. Kenapa? Yang pertama, Allah telah isyaratkan Allah ahad. Jangan memahami seperti itu. Jadi kita tolak Allah betul-betul tidak berada dan tidak diperanakkan. Tidak ada anaknya Allah, tidak ada bapaknya. Kenapa? Karena kesempurnaan, keesaan Allah, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan kalimat Allahu ahad. Qul Allahu ahad. Ini metode. Ini malaikat la yastakbiruna an ibadati. Mereka betul-betul tidak takabbur dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Kenapa tidak takabbur dalam ibadah? Ternafikan betul, tidak ada ketakabburan. Sedikit pun juga tidak ada ketakabburan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan mungkin kecuali karena kesempurnaan penerimaan ibadah, pelaksanaan ibadah, ketundukan ibadah. Dan mereka betul-betul merasakan nikmatnya di ibadah. Sehingga gimana mungkin mau takabbur? Mal mustakbirina anha biqawlihi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahkan Allah mencela orang-orang yang takabbur anha terhadap ibadah. Kalau ayat-ayat tadi Allah memuji yang betul-betul selamat dalam ketakabburan dalam ibadah. Dan Allah sifatkan malaikat dengan sifat itu. Maka sekarang beliau menyebutkan Allah mencelah orang-orang yang takabbur dalam ibadah. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum," dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, "astajib lakum," pasti saya kabulkan. Pasti saya kabulkan. Lihat kalimat selanjutnya, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati," sungguh orang-orang yang yastakbirun, takabbur, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Takabbur dalam ibadah kepada apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina, rendah. Kalau ada takabbur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu jamaah. Kata Nabi sallallahu Raddul haq, ghamdun nas wa raddul haq. Merendahkan manusia dan menolak al-haq. Tapi salah dalam memahami takabbur. Banyak-banyak orang menuduh seseorang takabbur karena apa?
karena orang itu tidak mau mengalah sama dia. Dan banyak-banyak orang yang kokoh karena memegang prinsip kebenaran dianggap takabbur. Dia saja yang memenang, dianggap takabbur. Sombong, orang-orang takabbur. Sebab apa? Tidak mau mengalah. Itu ukuran takabbur. Ketakabburan sebagaimana kata Nabi SAW. Merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Memastikan dirinya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang lainnya. Ini ketakabburan. Dan lihat sifat ketakabburan yang kedua, menolak al-haq. Ini ketakabburan. Siapa yang menolak al-haq, sadar tidak sadar ada ketakabburan dalam dirinya, itulah ketakabburan. Menolak al-haq adalah ketakabburan. Ketakabburan ini adalah sifat yang mengharamkan seseorang masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga mereka yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah min kibr, dari kibr itu. Hanya Allah pastikan sungguh orang-orang yang takabur dalam ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah hina. Dan di sini Allah khususkan yastakbiruna an ibadati. Takabur an terhadap ibadati. Betul-betul mengerikan ancaman kalau takabur dalam ibadah kepada Allah. Berarti kalau takabur dalam ibadah artinya apa? Merendahkan orang yang ibadah dan menolak itu ibadah. Mengerikan betul orang-orang yang mendudukkan orang-orang yang melaksanakan ibadah sebagai golongan terendah. Itu juga golongan rendah, itu golongan syariat. Adapun guru-guru kami, golongan tingkat tinggi, sebab mereka sudah tidak sholat. Dia enggak ini, rendah itu kalau masih sholat. Masih rendah kedudukannya. Rendah kedudukannya. Takabur. Merendahkan orang yang beribadah. Menolak ibadah dan menganggapnya sebagai jenjang yang rendah. Takabur jemaah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa doa itu adalah ibadah. Minta Allah di atas apa? Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman. Allah mau, lihat Allah menyampaikan firman. Ud'uni. Apa firmannya Allah? Ud'uni. Berdoalah kepadaku. Kemudian ancamannya apa? Yang takabbur dalam ibadah kepadaku. Allah tidak katakan yang takabbur dalam doa kepadaku, tapi dikatakan dalam ibadah kepadaku. An ibadati. Allah tidak katakan an du'ai. Menjelaskan bahwa doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau begitu, yang meminta di kuburan Nabi adalah beribadah kepada Nabi. Yang meminta di kuburan Syekh Yusuf beribadah kepada Syekh Yusuf. Yang meminta di kuburan Datuk di Museng, Datuk di Tiro, dan datuk-datuk lainnya, itu berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta di kuburan Lapeo, dan yang lainnya, itu berarti beribadah kepadanya. Sebab doa adalah ibadah. Adalah ibadah. Dan doa adalah ibadah. Orang yang haji, yang paling dia wanti-wanti kuburan Nabi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan haji ada salawat yang kayaknya diajarkan juga kepada orang-orang haji. Ada salawat nariyah namanya. Itu salawat nariyah. Salawat yang
Di dalamnya terkandung permintaan kepada Nabi SAW. Kita berjanji tidak lepas dari permintaan-permintaan seperti ini. Qasidatul Burdah, Ad-Dibai, yang banyak beredar di Indonesia, tidak lepas dari permintaan semacam ini. Adalah ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ibadah, maka ibadah hanya kepada Allah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, berarti apa? Mulia dan mulia. Siapa yang menduakan Allah dalam ibadah, rendah dan hina. Siapapun yang merekomendasi, rendah hina. Sebab Allah yang mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang takabur dalam ibadah kepadaku. Dalam pemurnian ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Maka pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah. Kalau untuk mau lebih hebat ilmunya dalam makna ibadah, hubungkan dengan pembahasan yang awal. Di pembahasan awal kita telah jelaskan, sudah ada isyarat bahwa ibadah yang diinginkan ibadah apa? Ibadah yang apa? Ibadah yang murni. Nanti murni baru teranggap ibadah. Lihat pembahasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penafian kemudian penetapan. Lihat seruan Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Qawm ya'budullah, penetapan. Malakum min ilahin ghairu, penafian. Ani abudullah, penetapan. Wajtanibut taghut, penafian. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah. Menolak semua disembah selain Allah dan menetapkan. Berarti yang diinginkan apa? Menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan ini apa? Pemurnian ibadah. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru." Tidak ada yang diperintah kepada mereka illa kecuali hanya ini. Hanya ini perintahnya apa? Liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Langsung disebutkan bagaimana kondisi ibadahnya. Mukhlisina lahuddin hunafa. Bahkan dijelaskan proses pemurnian itu, yaitu apa? Mukhlisina lahuddin, memurnikan hanya kepada Allah hamalannya, dinnya, agamanya. Hunafa, dalam keadaan hanif. Hanif apa? Menjauh, selamat dari syirik. Sebab hanif dari kata hanaf. Hanaf artinya bengkok. Bengkok dari apa? Bengkok dari kesyirikan. Tidak pernah bertemu dengan syirik. Jadi ikhlas kepada Allah, selamat dari syirik. Ini ibadah. Paham? Semua kata ibadah dalam Quran yang mendapatkan pujian adalah ibadah yang memenuhi ketentuan ini. Selain itu bukan ibadah. Dapat kata ibadah, yastakbiruna an ibadati. Mereka takabur dalam ibadah kepadaku. Antum terjemahkan, mereka takabur dalam ibadah murni kepadaku yang betul-betul selamat dari syirik. Penafsiran jenius. Secara penafsiran mengumpulkan semua ayat. Hanya ditafsirkan mereka takabur dari beribadah kepadaku. Ingat, masih banyak orang musyrik melakukan ibadah. Orang musyrik, tidak sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau yang kita sebutkan tadi itu jelas-jelas memang tidak mau beribadah dan menganggap yang masih sholat itu masih rendah. Tapi ini takabur juga dalam ibadah kepada Allah. Tetapi dia sholat. Bahkan hebat sholatnya, tetapi tetap takabur dalam ibadah kepada Allah. Sebab ibadah yang dilakukan bukan ibadah yang murni hanya kepada Allah. Ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan. Itu juga takabur. Mencelah orang-orang yang takabur dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah adalah taat yang murni hanya kepada Allah, ikhlas kepadanya, selamat dari kesyirikan. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ata safwata khalqihi bil 'ubudiyyati lah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati safwata khalqihi. Safwata khalqihi. Makhluk Allah yang terpilih. Ubudiyyatilah, dengan sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang terpilih ini mereka yang terpilih masuk ke dalam surga.
Terseleksi sudah. Kalau sudah masuk sudah terpilih sudah. Sifatnya dengan sifat apa? Lihat dalam surah Al-Insan misalnya, dalam surah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina yashrabu biha ibadullah, yufajjirunaha tafjira." Ketika Allah menjelaskan akan sebuah mata air yang sangat luar biasa nikmatnya di dalam surga, Allah menjelaskan siapa yang meminumnya. Aina yashrabu biha ibadullah. Mata air. Yang minum puas dengannya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Kalimat ibadullah kata sifat. Ibad kata sifat. Orang yang mempunyai sifat ubudiyah, yang betul-betul tegak di atas ubudiyah, tegak di atas ibadah. Apa itu ibadah? Lihat definisi awal. Semua yang Allah cintai, Allah hidai. Apakah ucapan, perkataan, hati, batin yang jelas bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini ibadullah, orang-orang yang tegak di atas itu. Yang meminum itu adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Jadi yang tidak tegak di atas ibadah dan tidak meninggal dalam keadaan memiliki ibadah ini, jangan harap masuk ibadah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Bahkan keikhlasan dalam ibadah adalah perkara yang Nabi tuntunkan umatnya agar supaya membantu saudaranya akan meninggal, supaya ingat di atas perkara itu. Nabi SAW bersabda, "Laqinu mautakum bila ilaha illallah." Talqinkan orang yang meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Sebab saat-saat akan meninggal adalah saat-saat terakhir. Dan saat-saat terakhir itu adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Perlunya seseorang untuk dibantu, dituntut. Ternyata petunjuk Nabi untuk membantu saudaranya dalam kondisi ini adalah talqinkan la ilaha illallah, supaya dia meninggal di atas ibadah yang murni hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penyelamat. Nanti sudah meninggal baru ditalqinkan. Sudah terputus, sudah ada lagi kesempatan untuk baru mau ditalqinkan. Ini panjang lagi. Talqinnya panjang lagi. Apalagi kalau orang-orang yang kampung yang baca, sudah tidak jelas bahasa Makassarnya dengan bahasa Arabnya, campur baur. Lihat kalau orang baca Barzanji, lagunya saja itu terdengar, dari tahu apa yang dibaca. He ho he, itunya saja yang terdengar. Itu apa yang dibaca sudah. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna yashrabu biha ibadullah. Mata air. Yang meminum dengan mata air itu, dengannya betul-betul puas, merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Adalah ibadullah, kata sifat. Ibadullah, sifat. Berarti apa? Orang yang tegak di atas ibadah. Ibadah jamaah. Tapi ingat, pokoknya kapan disebut ibadah, langsung pahami murni kepada Allah, selamat dari syirik. Dan langsung pahami apa itu ibadah, semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai. Semakin banyak kita miliki ini, semakin hebat, semakin sempurna, maka sifat penghambaan semakin tinggi. Sebab hamba Allah itu berjenjang-jenjang. Orang-orang yang mempunyai ubudiyah itu berjenjang-jenjang. Jenjangnya sampai di mana? Tidak ada yang mengetahui jenjangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dalam, sangat luas. Bagaimanapun hebatnya penghambaan kita sekarang jamaah, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin masih ada di atasnya.
kejar dan terus kejar, minta dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat, minta lagi, dapat, minta lagi, dapat, minta lagi. Justru di situ sifatnya hamba Allah yang sebenarnya. Mereka yang tidak pernah jenuh dalam mengupayakan dan terus mengupayakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beranggapan saya biar begini sudah bagus sekali ini, saya sudah salat 5 waktu ini. Ini di masjid. Lumayan sudah, luar biasa sudah ini, saya sudah salat 5 waktu ini. Biasa iya mah. Ini terlalu berlebihan, terlalu rajin ke masjid. Biasa rajin. Tapi kalau Jumat ya. Atau salat maghrib enggak apa-apa kita rutinkan. Atau tarawih, wah semangat. 5 waktu yang lainnya tidak jamaah. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Nabi tuntut seorang sahabat, jika kamu minta surga, minta firdaus. Surga yang paling tinggi. Miliki himmah yang besar. Tekad yang kuat. Terus menerus. Itu sifat. Siapa yang memiliki sifat itu, berarti penghambaannya bagus. Lumayan. Memiliki sifat itu akan terus dia tingkatkan. Tidak boleh tidak. Ketika Nabi SAW dalam perang Khaybar mengatakan, "La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Yaftahu Allah ala yadayhi." Pembawa bendera di peperangan hari itu gugur. Sahabat Nabi SAW pembawa bendera gugur. Dan Nabi mengatakan, betul-betul saya akan berikan bendera ini besok kepada seorang lelaki. Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan Allah mencintainya, Rasulnya pun mencintainya. Allah akan menangkan melalui kedua tangannya. Keutamaannya ini. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada saat itu. Semua sahabat ribut, malamnya ribut. Ribut. Semuanya mau. Subuhnya, cepat bersegera kepada Nabi SAW. Tidak ada yang mau bertinggal. Ternyata setibanya di sana, yang Nabi cari orang yang tidak hadir. Kata Nabi SAW, "Aina Aliun?" Mana Ali? Ali tidak hadir. Lagi cacat matanya. Tidak bisa ikut peperangan. Kata Nabi SAW, datangkan dia. Datang. Setelah datang Nabi membaca-baca, meniup. Meniupkan. Itu di antara dalil dalam bentuk ruqyah ada tiupan seperti itu. Seorang Nabi meniup. Sembuh seketika seperti tidak pernah. Ada sakit. Diberikanlah kepada Ali radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Ali. Dan keutamaan Umar sangat luar biasa hebatnya. Banyak sahabat sangat luar biasa hebatnya. Tapi begitu mendengarkan keutamaan ini, mereka gelisah. Harus mereka dapat. Kenapa? Sifat tadi. Sifat mereka mempunyai himmah aliyah, tekad yang kuat. Terus menerus mengupayakan kemuliaan yang lebih besar. Sifatnya, saya biar biasa yakin sudah. Biar begini saja. Tidak bisa sudah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjadi Nabi umur 40. Abu Bakar Siddiq tidak jauh beda umurnya dari Nabi SAW. Jadi sudah agak tua kan? Ini awal Islam ini. Dalam 13 tahun di Mekah. Peperangan selanjutnya mereka kejar, para sahabat kejar. Umur mereka bertambah. Semakin tua, tapi bersamaan dengan itu
Iya, semangat mereka dalam mengejar kemuliaan justru semakin bertambah. Itu tanda. Itu alamat semakin benarnya agama seseorang. Itu alamat semakin benarnya agama seseorang. Iya, semakin memiliki himmah, tekad yang sangat kuat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 62. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mensifati ibadur rahman, hambanya Allah yang Maha Pengasih. Ibadur rahman, lihat orang-orang pilihan Allah. Allah mengatakan ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, merendah, tawadu. Wa idza khatabahumul jahilun, jika orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, mau mendebat, mau ini kepada mereka, qalu salama, mereka mengatakan salama. Ucapan keselamatan, memilih jalan selamat, tidak mau memperhatikan. Ucapan orang bodoh jangan dibalas dengan kebodohan. Akhirnya ikut menjadi bodoh. Jangan dilayani. Tapi disikapi dengan sikap yang semakin mendatangkan ketenangan, keselamatan. Titik pembahasan di sini kalimat ibadur rahman. Allah mensifati hamba-hamba pilihan Allah yang Allah sifati dengan sifat-sifat mulia ini, yang Allah jadikan surga yang tidak tandingannya, dengan kata, dengan sifat ibadur rahman. Ibadur rahman, mereka-mereka yang tegak di atas ubudiyah. Kemudian Allah sebutkan ubudiyahnya apa? Ada ubudiyah ketika berjalan di muka bumi, mereka tawadu. Ada ubudiyah ketika ada orang berbicara kepada mereka, berbicara yang bodoh, mereka sikapi dengan sikap yang baik. Demikian sifat-sifat selanjutnya, itu ibadah semuanya. Semuanya adalah ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang disebutkan yang menjelaskan bagaimana hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia, orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang betul-betul merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang tegak di atas ibadah, tegak di atas ibadah. Baik, ini ilmu tambahan kepada kita yang menjelaskan akan hebatnya kedudukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, ilmu yang sangat penting dan jangan sama dengan yang lainnya. Ketika disebut kata ibadah, maka tidak akan pernah terpuji kecuali hanyalah ketika murni dan selamat dari kesyirikan. Pahami itu ibadah. Ibadah yang diinginkan ibadah yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Murni, ikhlas hanya kepada Allah. Hunafa, dalam kondisi sebagai hunafa, orang-orang yang betul-betul jauh dari kesyirikan. Di akhir ayat Allah katakan, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Selain itu bukan agama yang lurus. Walaupun dia sholat, walaupun ini, walaupun selama tidak ikhlas, tidak selamat dari kesyirikan, jangan harap berada di atas agama yang lurus. Walaupun dia merasakan perasaannya enak apa semuanya, perasaan enak syaitan bisa munculkan. Dan nanti ada pembahasan nanti di tengah kitab ini tentang al-wajib dan dzauq. Wajib dan dzauq. Yang dijumpai dan yang dirasa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dulu. Saya dalam Quran memaafkan Allah.